Ku milikku, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Shalom jemaat sekalian. Sesungguhnya hanya karena kasih Allah yang tak terbatas, maka kita dimampukan untuk datang menyambut panggilannya. Karena itu dengan sepenuh hati, hari ini, mari kita sambut panggilannya. Dengan tulus dan sebagaimana adanya diri kita, mari kita beribadah kepadanya. Kita akan memulai ibadah ini dengan saat teduh. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita dasarkan kebaktian ini pada sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita dan Maha Pengampun. Dia juga Tuhan yang ingin kita hidup seperti suri toladannya, yaitu saling mengampuni dan hidup dalam damai. Seperti Mazmur 103 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Supaya isi dunia mendengarkannya.
Jemaat yang saya kasihi, marilah kita mengakui salah dan dosa kita dengan berdoa, dan kita awali dengan doa pribadi dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya ada jaminan pengampunan-Mu, dan tanpa pengampunan-Mu kami tidak punya masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarmu, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jika Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya mewartakan bahwa pengampunan dosa berlaku untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjamin pengampunan itu 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mengasihi
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mempercayakan diri kami seutuhnya dan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hanya pertolongan-Mu lah yang memampukan kami untuk membaca, merenungkan, mengerti akan firman-Mu. Bahkan manakala kami melakukannya, Roh Kudus juga yang membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dibacakan dari kitab Kejadian bagian terakhir, yakni Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21. Ayat 15 sampai dengan 21 dari Kejadian pasal 50. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau memelihara dan melakukan firman Allah dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bacaan kita tadi adalah bagian terakhir dari kitab Kejadian. Tapi sekaligus bacaan kita itu menjadi puncak perjalanan iman. Ya, perjalanan iman Yusuf. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya yakin sekali bahwa bacaan tadi sangat terkenal. Dan saya mau melihat begini, saudara. Hati-hati. Jangan kita berpandangan atau jangan kau kira kalau kita berbuat jahat itu kita senang, kita bahagia. Oh, no. Apalagi kalau kita jahati orang yang ternyata di kemudian hari dia menjadi petinggi.
Saya kira rasa bersalah itu menghantui saudara-saudara Yusuf. Maka sekarang dia menggunakan wibawa orang mati, yakni almarhum ayahanda. Dia menyuruh orang untuk datang menghadap ke Yusuf, lalu mengatakan, bapakmu pernah pesen, ampunilah saudara-saudaramu. Ya, ampunilah saudara-saudaramu. Saudara-saudara, menangislah Yusuf. Kenapa? Allah, saudara-saudaraku itu ketakutan kalau aku balas dendam. Apalagi kemudian saudara-saudaranya datang dan kemudian sujud mengatakan, udah deh kami jadi budak-budakmu saja. Jemaat yang saya kasihi, ini rasa bersalah, dan Yusuf dengan demikian Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya membutuhkan yang namanya pengampunan, dan pengampunan itu sekaligus memulihkan hubungan dia bersama saudara-saudaranya. Mungkin dulunya karena ada ayahanda, maka ini karena ada ayahanda, maka ini adalah pegangan kami bersama. Tapi ketika tidak ada, relasi pemulihan itu harus diselesaikan dengan pengampunan. Hal yang menarik, saudara, cara Yusuf mengampuni itu ada di dalam ayat 20. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat. Kata mereka-rekakan. Ini menarik, saudara, karena ternyata kalau saya mencoba menengok kamus bahasa Indonesia maupun tesaurus, mereka-rekakan itu persamaannya adalah berikhtiar, berusaha, berupaya, merencanakan, merancangkan. Jadi bukan sesuatu tindakan yang tidak sengaja, tapi bersengaja. Jadi saudara-saudara Yusuf itu bersengaja. Ya. Mereka merencanakan yang jahat. Tapi lihat, Tuhan mereka-rekakan yang baik. Pengampunan itu membuat Yusuf membuka dirinya, bahwa pengampunan itu mengubah. Sekali lagi saya mengatakan, pengampunan itu mengubah dendam menjadi damai. Pengampunan itu mengubah benci jadi cinta. Pengampunan itu mengubah takut menjadi berelasi kembali. Kegembiraan, kebersamaan dipulihkan oleh pengampunan itu. Saudara-saudara, karena itu tadi saya katakan inilah puncak perjalanan iman Yusuf. Bahwa dia mampu melihat bahwa seluruh perjalanan penderitaan itu dilakoni dan lihat. Nah, kau lihat sekarang. Kita berjumpa, aku memelihara sebuah bangsa, aku menjamin hidupmu bersama dengan anak-anakmu. Perjalanan penderitaan dipakai oleh Tuhan mendatangkan kebaikan, kemampuan untuk mengampuni. Saudara-saudara yang saya kasihi, sebentar lagi Indonesia ini kan ada pilkada ya, tahun Desember nanti tanggal 9, dan hari ini saya kira mungkin sekarang calon-calon sudah mulai ada, siapa nanti berhadapan dengan siapa. Biasanya orang Kristen paling suka kalau pengen jadi pejabat itu contohnya adalah Yusuf atau Daniel. Kita harus punya kekuasaan kayak Yusuf, orang kedua di Mesir.
Saya bilang, ya boleh-boleh saja, tapi hati-hati. Kalau tidak pernah menjalani penderitaan seperti Yusuf, jangan cuma mau kekuasaan seperti Yusuf. Ini yang penting. Nafsu berkuasa itu loh saudara. Bu, ya kalau toh saya ini harus menjalani penderitaan, di dalam kerangka saya melayani rakyat nantinya, kalau saya menjabat, maka jabatan itu menjadi indah. Tetapi kalau yang dipikiri untuk berkuasa, waduh Yusuf enak, bahaya. Saudara-saudara yang saya kasihi, apakah di dunia ini tidak ada negara yang menerapkan pengampunan itu? Saudara, Afrika Selatan selalu menjadi rujukan. Sehingga rekonsiliasi dan kebenaran itu selalu kemudian orang menengoknya Afrika Selatan. Kenapa? Karena paling tidak menurut saya Afrika Selatan itu punya dua tokoh besar. Yang pertama adalah Mandela, almarhum Presiden Mandela. 37 tahun dia di penjara. Hampir setiap hari dia mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh sipir. Dipukul, ditendang, diludahi, dikencingi. Tetapi ketika Mandela jadi presiden, wow, sipir ini begitu ketakutan. Jangan-jangan Mandela akan membalas dendam. Mandela memanggilnya dengan duk 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 duk. Waduh, pasti aku akan dihukum. Tapi apa kata Mandela? Mandela bilang, aku tidak menghukum kamu. Aku belajar bahwa melalui apa yang kau lakukan padamu, aku sekuat sekarang ini. Karena itu buku Nelson Mandela yang terkenal judulnya adalah Forgiveness. Pengampunan. Orang yang kedua adalah Uskup Agung Desmond Tutu. Desmond Tutu menulis buku dengan judul No Future Without Forgiveness. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Saya kira masa depan kita ini juga terbuka lebar karena pengampunan Yesus. No future without forgiveness. Tanpa pengampunan masa depan kita terseok-seok, tertatih-tatih, porak-poranda hidup kita. Karena itu saya setuju bahwa pengampunan itu memulihkan semua, memulihkan banyak hal dalam hidup ini. Dan itulah paling tidak telah dilakukan oleh Nelson Mandela bersama Desmond Tutu. Saudara-saudara, pandemi COVID ini menyisakan banyak keluhan, menyisakan banyak caci maki, menyisakan banyak salah menyalahkan, orang macam-macam deh. Ini yang media ini bilang kamu salah, oh ini keliru, ini korupsi, ini apa dan macam-macam deh. Saya pikir kok kita ini butuh ya. Orang kita itu butuh gini loh saudara, tidak cuma belajar dari luar. Dari luar diri kita. Kita itu ya mulai belajar dari dalam diri. Yaitu batin hati kita. Apa enggak pandemi ini membutuhkan solidaritas bersama. Orang-orang butuh berhenti menyalahkan, berhenti membuat fitnah, berhenti menebarkan keburukan, berhenti membuat berita-berita yang cuma negatif. Dan sekarang orang mulai bicara tentang bagaimana setiap orang mengampuni orang lain. Dan dia akan mengatakan, aku melindungi kamu karena kamu melindungi aku. Saya kira pemulihan pandemi ini hanya mungkin kalau orang belajar dari dalam dirinya.
yakni Tuhan yang berkata kepada dirinya, "Hendaklah kalian saling mengampuni, karena pengampunan itu memulihkan banyak hal, kalau tidak mau dikatakan semua." Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, tidak ada masa depan tanpa pengampunan, termasuk masa depan Indonesia ini, masa depan setiap kita. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menyatakan, "Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang saya kasihi, mari kita mengaturkan doa-doa kita. Ya Tuhan, kami mempercayakan kehidupan kami yang dalam bahaya ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tidak sembrono dalam hidup ini, tetapi kami juga tidak gampang panik, karena kami tahu bahwa di negeri ini, di Indonesia ini, angka penularan pandemi COVID begitu tinggi. Tolonglah kami supaya setiap kami sungguh-sungguh melindungi diri kami, karena dengan melindungi diri kami juga melindungi orang lain. Tolonglah para petinggi negeri kami, supaya mereka mengerjakan karya bersama sebagai petinggi, sebagai pemimpin bangsa ini. Hentikanlah segala bentuk menyalahkan, apalagi mencari kesalahan-kesalahan dari pihak lain. Biarlah semua etikat baik sungguh-sungguh lahir dari hati nurani yang bersih, bahwa kami mau membangun bangsa dan negara ini. Kami menyayangi setiap nyawa di negeri ini. Bapa yang di surga, kami juga mempercayakan setiap kehidupan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Ada banyak kegelisahan karena soal ekonomi, ketika keuangan menjadi begitu sulit. Kami kehilangan pekerjaan, kami tidak tahu lagi bagaimana mengolah hidup ini. Ya Tuhan, biarlah kami belajar pertama dari dalam diri kami, yakni kami hendak jujur dengan diri kami, dan kami kembali kepada hati, kepada batin kami. Kami kembali menyatu dengan Tuhan, dan kami berserah sepenuhnya, supaya kami mendengarkan suara-Mu. Kami mau bahwa hidup ini benar-benar kami jalani seturut dengan pimpinan-Mu. Kami tidak membabi buta, kami tidak serakah, kami tidak asal-asalan hidup. Tetapi segala kebutuhan-kebutuhan yang paling penting, sungguh-sungguh kami perjuangkan dalam hidup ini. Biarlah di tengah segala kesulitan ekonomi ini, justru kami mengutamakan bagaimana hidup kami sehat,
Karena kalau kami sakit, maka ada banyak uang yang harus kami keluarkan. Bapa yang di surga, begitu juga dunia pendidikan anak-anak kami. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan pimpin, supaya di tengah belajar jarak jauh, belajar secara online, mereka pun tetap berpengetahuan. Mereka tetap memiliki moral, kepandaian, bahkan juga hati yang baik. Ya Bapa yang di surga, tolonglah gereja-gerejamu di mana saja kami berada. Ada yang sudah kebaktian tatap muka, ada yang belum, dan biarlah semua kami kerjakan dengan kesungguhan kami, dengan kesiapan kami dan kesanggupan kami masing-masing. Tuhan Bapa yang di surga, saat ini sebagai GKI kami berduka karena Tuhan telah memanggil pulang Pendeta Untung Irwanto. Kami percaya bahwa Tuhan yang menolong keluarganya, dan biarlah semua yang mereka rancangkan untuk keberangkatan ke Jawa Tengah, untuk pemakaman, bahkan tutup peti dan upacara yang lain, Tuhan beserta dengan kami dan Tuhan memimpin kami. Kami juga mau menghaturkan doa-doa pribadi kami dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami, Allah mengabulkan doa-doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai respon akan firman Tuhan yang telah kita terima, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepadanya. Firman Tuhan yang menjadi dasar dari persembahan kita terambil dari Matius pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-23 sampai ke-24, yang berbunyi demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau,
tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama, transfer ke rekening GKI Mojokerto, rekening BJA, dengan nomor rekening 0501 803 234 atas nama Hana Tejora Harjo. Cara yang kedua adalah memasukkan ke dalam amplop, bisa disimpan dan diberikan saat nanti bisa ke gereja atau kontak penatua sektor. Kita akan sama-sama bagi berdiri untuk doa persembahan kita. Ya Tuhan, terima kasih begitu besar kasih setiamu kepada kami ya Bapa, sehingga sampai saat ini Tuhan masih bersama-sama dengan kami ya Tuhan, untuk kami bisa nikmati hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, Engkau memberkati majelis yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, sehingga bisa dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan di Gereja GKI Mojokerto. Kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita sebelum pulang, kita sadar betul bahwa mengampuni itu memulihkan banyak hal dalam hidup ini. Karena itu mari kita sambut dengan menyanyi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Dan terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan kasih sayang Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, melengkapi, memampukan, dan beserta saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.